Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Ajahra dengan NIM 2110115120007 dari program studi pendidikan geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Dian Agus Ruhliadi, SPD MPD, yang menjelaskan tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, etos yang artinya tempat tinggal yang biasanya padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat, dan diwariskan dari generasi ke generasi lain. Dalam hal ini, arti etika sama dengan moral. Dalam arti secara luas, ialah ilmu yang membahas tentang pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu kriteria, nilai baik dan buruk dalam perilaku manusia. Namun, dalam bahasa pergaulan, orang sering menyamakan istilah etika dan etiket, padahal yang artinya sendiri berbeda, yaitu etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk, sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Tetapi keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normal. Yang ketiga, ada beberapa aliran yang dikenal dalam bidang filsafat. Yang pertama yaitu etika keutamaan kebijakan, merupakan etika yang mempelajari keutamaan tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk dan mengarahkan lebih ke perhatiannya kepada keberadaan manusia. Yang kedua, etika teleologis merupakan teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai atau kebenaran tindakan dan dilawan dengan kewajiban. Etika ini menganggap nilai moral suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Dan aliran ini meliputi eudaimonisme, hedonisme, utilitarianisme. Yang ketiga, etika deontologis merupakan teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Yang ketiga, etika Pancasila. Etika Pancasila merupakan cabang filsafat dari sila-sila Pancasila yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Di dalam etika Pancasila terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai inilah yang membentuk perilaku semua aspek kehidupan rakyat Indonesia. Etika Pancasila ini lebih dominan ke etika keutamaan karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Yang pertama, kebijaksanaan artinya melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal, rasa, kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak Tuhan dengan memelihara nilai-nilai kehidupan kemanusiaan dan nilai hidup religius. Yang kedua, kesederhanaan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. Yang ketiga, keteguhan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dan menghindari penderitaan. Dan yang terakhir, keadilan artinya memberikan sebagai rasa bagi kepada diri sendiri dan manusia lain, serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya. Yang keempat, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama.
Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Dan yang terakhir, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Yang kelima, alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Yang kedua, korupsi akan terus bertambah karena pada penyelenggaraan negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dan menjalankan tugasnya. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Oleh karena itu, dinamakan sosialisasi sistem etika Pancasila diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM. Yang keempat, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam pembiayaan APBN. Dan yang terakhir, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai Pancasila sebagai sistem etika belum dapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Yang keenam, hakikat Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus. Hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis atau menekankan pada tujuan belaka atau teologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan atau virtue actis yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Yang terakhir, urgensi Pancasila sebagai sistem etika, yaitu meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sistem sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Pancasila sebagai sistem etika memberikan good age bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak terkeluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sehingga dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Sekian presentasi dari saya, salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.